Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sosok yang disebut sebagai Sultan dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Sosok itu adalah Irvian Bobi Bahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 periode 2022 hingga 2025. Ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel dan Irvian resmi ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyebut Irvian menerima uang pemerasan senilai 69 miliar rupiah. Julukan Sultan diberikan Noel kepada Irvian karena sosoknya dianggap paling banyak memegang uang di Ditjen Binwas K3. Dalam laporan harta kekayaan, Irvian hanya melaporkan kekayaan 3,9 miliar rupiah. Jauh lebih kecil dari jumlah yang diduga dinikmati. Saat ini KPK menetapkan 11 orang sebagai tersangka melalui operasi tangkap tangan. Penyidik menyita sejumlah aset termasuk juga kendaraan dan penyertaan modal perusahaan. KPK menegaskan penyidikan masih berlanjut dan seluruh pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Pak, kasih jalan dulu, Pak. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkap dan terkini terkait dengan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang tengah diusut Komisi Anti Rasuah, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Juan Guardiola dan juru kamera Eko Piadi. Selamat sore, Juan. Juan, informasi terbaru apa yang diperoleh di KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikat K3 yang menjerat mantan Wamenaker Ebenezer? Ya, selamat sore Nisrina. Dapat kami sampaikan bahwa pasca KPK menetapkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3, yakni keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini kasus ini masih dalam tahap penyidikan dan penyidik dari KPK sendiri sedang memeriksa alat bukti yang sudah diperoleh pada saat operasi tangkap tangan, termasuk juga keterangan dari para tersangka yang nantinya akan dikulik lebih lanjut. Kemudian juga KPK ada kemungkinan akan memanggil pihak-pihak lain dalam kasus ini dan juga termasuk apakah nantinya aliran dana tersebut sampai ke Menteri Ketenagakerjaan saat ini dan ke Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya. Dan saat ini memang KPK, tim penyidik dari KPK telah menemukan sejumlah temuan, mulai dari Immanuel Ebenezer yang telah menerima uang sebesar 3 miliar dari hasil pemerasan, dan uang itu diterima pada bulan Desember 2024. Dan selain uang 3 miliar tersebut, ada juga satu unit motor gede, namun motor tersebut bodong atau tidak bersurat, yang juga diduga hasil dari pemerasan. Dan kini para tersangka telah ditahan selama 20 hari sejak 22 Agustus 2025 hingga nanti tanggal 10 September 2025 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Dan pada hari yang sama jabatan Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga telah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 22 Agustus 2025. Sempat Immanuel berharap kepada Presiden untuk meminta amnesti, tetapi pihak dari Istana Kepresidenan ini telah memastikan bahwa Presiden Prabowo tidak akan memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap siapapun yang terjerat dalam kasus korupsi. Dan tidak adanya Immanuel Ebenezer, ada juga KPK menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan KPK telah sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan pada Rabu 20 Agustus 2025 dan ada sebanyak 14 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut yang terdiri dari pegawai Kemenaker dan juga pihak swasta. Dan mereka berhasil diringkus di berbagai lokasi. Nisrina. Ya, Juan, bisa Anda jelaskan apakah sudah ada informasi dari KPK terkait dengan sosok Irvian yang disebut oleh Ebenezer sebagai Sultan? Karena informasinya ini menerima paling banyak aliran uang korupsi K3 dan seperti apa kemudian perannya di kasus ini, Juan? Ya, KPK sendiri juga menemukan adanya tersangka berinisial IBM
yakni Irfyan Bobi Mahendro yang menjadi koordinator proses serah terima uang dari perusahaan jasa yang diperas. Dan nampaknya hanya dia yang dijuluki sebagai sultan oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, karena memang IBM atau Irfyan Bobi Mahendro ini sempat menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker dan diduga menjadi tersangka yang menerima aliran dana terbanyak dari pemerasan, yakni sebanyak 69 miliar. Dan pemerasan itu memang skemanya bermula pada saat ditemukan adanya perbedaan tarif yang seharusnya para buruh itu hanya membayar biaya resmi sebesar Rp275.000 saja, tapi fakta yang ditemukan oleh tim penyidik KPK di lapangan ini pungutan yang diambil mencapai hingga Rp6 juta. Dan pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu telah menyebutkan bahwa praktik pemerasan ini telah berlangsung sejak 2019. Dan Noel yang menjabat sebagai Wamenaker pada 2024 hingga 2025 ini seharusnya juga dikatakan berupaya untuk menghentikan praktik-praktik yang telah melanggar dan mengakar alih-alih meminta dan menerima sesuatu, sehingga penyidik KPK ini menetapkan Noel sebagai tersangka dengan alasan dia juga ikut meminta dan menerima hasil dari pemerasan tersebut. Nisrina. Baik, terima kasih atas informasinya. Juan Ardia langsung dari Gedung Merah Putih KPK dan selamat kembali bertugas.